Set Girl. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Di video kali ini aku mau share cara aku membagi anggaran bulanan. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gimana caranya bagi budget bulanan sesuai pendapatan, kira-kira berapa persen sih untuk kebutuhan, berapa persen untuk tabungan dan cicilan? Yuk kita simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, subscribe dulu ya teman-teman. Set Girl. Disclaimer juga ya teman-teman, aku ini bukan ahli keuangan. Jadi, aku cuma men-share apa yang aku pelajari. Dan ini sudah aku terapkan setiap bulannya loh. Metode yang aku pakai adalah metode 40, 30, 20, dan 10, di mana income kita dibagi ke dalam 4 pos. Pos pertama adalah 40% untuk kebutuhan, 30% untuk cicilan dan keinginan, 20% untuk investasi, dan pos yang terakhir 10% untuk charity atau amal. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan simulasiin nih gimana perhitungannya untuk membagi income kita ke 4 pos itu. Misalkan income atau pendapatan kita 4.500.000. Nah, untuk pos yang pertama, kebutuhannya sekitar 40%. Jadi, kita tinggal kalikan aja 40% dikali 4.500.000. Jadi, 1.800.000. Nah, untuk pos yang kedua, cicilan dan keinginan sebesar 30%. Berarti 30/100 dikali 4.500.000. Jadi, 1.350.000. Nah, perhitungan yang sama berlaku untuk pos ketiga dan pos keempat ya teman-teman. Untuk lebih gampangnya, teman-teman hitungnya pakai kalkulator aja, nggak usah hitung manual. Kenapa aku pakai metode ini? Karena menurut aku ini adalah metode yang paling jelas dan paling rinci setiap pengeluarannya. Jadi kita bisa tahu uang kita tuh kemana aja sih. Awalnya mungkin kelihatan agak ribet dan gak bisa menikmati hidup ya. Tapi manfaatnya sebenarnya jauh lebih banyak. Kita bisa mengatur keuangan dengan lebih efisien. Jadi jangan bosan ya teman-teman untuk belajar mengatur keuangan supaya kita lebih bisa menikmati hidup sehingga hidup kita menjadi lebih tenang dan tanpa penyesalan di hari tua. Metode mengelola penghasilan ini juga bisa bersifat fleksibel ya teman-teman, tergantung pada keuangan teman-teman masing-masing. Kuncinya yang penting kita konsisten. Selanjutnya aku mau bikin budget planner nih teman-teman. Jadi di budget planner ini aku merinci apa saja item di setiap posnya. Ini memudahkan kita untuk menentukan alokasi dana kita itu kemana aja. Nah, untuk yang pertama di pos kebutuhan ini biasanya aku masukin kebutuhan primer dulu teman-teman. Jadi kayak bahan makanan, air, terus listrik, transportasi, dan pulsa. Nah, pos pertama ini aku sebut dia sebagai pos survive. Jadi kayak kebutuhan primer kan emang mutlak ya kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kebutuhan primer ini merupakan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan hidup dari kita. Yang kedua, di pos cicilan dan keinginan. Di sini cocok banget nih buat yang masih punya cicilan. Jadi itu kan harus diprioritaskan kan. Kayak misalkan kita bayar untuk sewa rumah atau bayar kosan atau bayar cicilan rumah. Bisa juga buat bayar sekolah atau kuliah. Tapi kalau misalkan presentasinya masih lebih kecil, bisa juga nih dimasukkan untuk keinginan kita, kayak misalkan reward untuk diri sendiri atau untuk liburan. Dan bisa juga untuk hobi, kayak beli skincare atau beli buku. Sebenarnya, hutang atau cicilan untuk pembelian aset yang produktif atau menunjang pekerjaan jika tidak melebihi 30% itu dikatakan masih wajar. Kita lanjut ke pos 3, yaitu pos investasi. Ini merupakan alokasi untuk simpanan masa depan. Yang termasuk dalam pos ini adalah dana darurat, tabungan,
asuransi. Di sini asuransi pun dibagi menjadi beberapa bagian sih, kayak misalkan asuransi kesehatan dan jiwa, dana pendidikan dan pensiun. Dan buat teman-teman yang punya arisan, ini juga masuk nih ke dalam pos 3 ini. Berapapun besar pendapatan kita, usahakan ya untuk tetap berbuat kebaikan. Bisa melalui sodako, amal jariah, atau zakat. Bisa juga nih untuk mengirimkan uang ke orang tua atau mentraktir keluarga. Nah, tiap bulannya kan biasanya ada teman kita yang ulang tahun atau undangan. Nah, itu masuk nih ke pos charity. Alhamdulillah, budget planner aku udah jadi nih. Kalau kamu cara mengalokasikan dananya gimana? Share di kolom komentar ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.